Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang tren penelitian pendidikan matematika bagian 3. Namun sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga banyak ilmu dan banyak hal yang bisa kita ambil hari ini. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Nah, kita lanjutkan dari pertemuan sebelumnya ya. Kemarin itu kita sudah membahas banyak hal, kalau tidak salah di bagian ini ya, pengembangan teori berpikir dan bernalar. Itu banyak sekali, mulai dari berpikir apa, penalaran apa, literasi matematis dan sejenisnya. Nah, pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Namun saya ringkas-ringkas saja ya, karena ini banyak sebetulnya, banyak topik. Kita mulai dari nanti etnomatematika, kemudian matematika terintegrasi Islam. Ya, kemudian yang ketiga mungkin kesalahan dan scaffolding. Dilanjutkan dengan cognitive load theory. Kemudian terakhir tentang pengembangan media pembelajaran dan juga pengembangan perangkat pembelajaran. Jadi banyak hal yang akan kita bahas hari ini. Kita mulai dari etnomatematika dulu. Ya, etnomatematika itu apa sih ya? Mungkin ini istilah yang baru juga bagi teman-teman. Ini hanya ada di ranah pendidikan matematika ya. Jadi kalau di matematika murni tidak mempelajari ini. Etno itu artinya budaya. Kalau matematika ya matematika. Ya. Jadi artinya matematika yang berkaitan dengan budaya yang ada di masyarakat. Ya. Jadi matematika itu kurang lebih adalah sebuah program di mana kita mempelajari matematika melalui budaya, atau bisa juga kita menggali konsep matematika dari suatu budaya. Oke. Karena etnomatematika itu selalu berkaitan dengan budaya, nanti kita bisa membawa pada dua hal. Yang pertama eksplorasi, penelitian eksplorasi. Apa yang dieksplorasi? Yaitu eksplorasi konsep matematika pada budaya. Jadi ada budaya apa saja yang ada di Nusantara ini, kemudian kita gali konsep matematikanya apa di dalamnya. Misalnya ini ada contoh batik ya. Batik ini punya beberapa motif, salah satunya adalah motif lingkaran. Nah, kalau kita lihat misalnya dari sisi matematika, ternyata konsep apa matematika ada di dalam batik ini. Misalnya pada bagian lingkaran ini mengandung konsep transformasi geometri, di mana lingkaran pada bagian kiri ini bisa ditransformasikan ke bagian atas, kemudian ditransformasikan ke bagian kanan hingga ke bagian bawah. Artinya dia memenuhi konsep rotasi. Nah, ini konsep menggali konsep matematika pada budaya. Nah, di sisi lain ada juga penelitian etnomatematika yang menerapkan budaya di dalam kelas. Jadi kalau yang pertama itu matematika ke budaya ya. Kalau yang kedua itu kebalikannya, budaya ke pembelajaran matematika. Misalnya mahasiswa diminta membuat batiknya sendiri, tapi dengan menggunakan konsep transformasi geometri. Tentu siswa sudah harus mengenal konsep transformasi geometri itu apa, kemudian siswa diminta membuat batik khasnya sendiri. Nah, inilah mulai menerapkan konsep batik di dalam kelas pada topik transformasi geometri. Nanti banyak juga penelitian etnomatematika lainnya, tidak hanya eksplorasi, tidak hanya menerapkan di dalam kelas ya. Tapi kalau kita coba buat judul skripsi menggunakan tema eksplorasi pada konsep etnomatematika, ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi dulu. Misalnya konsep matematika apa yang akan kita gali? Gak mungkin semua konsep matematika. Misalnya kalau geometri ada bangun datar, ada bangun ruang.
ada juga transformasi geometri. Kalau di aljabar mungkin kita bisa masuk konsep relasi, konsep fungsi, atau konsep barisan dan deret juga bisa. Selain konsep matematika, kita juga harus melihat objek budaya yang digunakannya itu apa. Ada rumah adat, ada pakaian adat, ada makanan tradisional, ada permainan tradisional, dan sebagainya. Banyak ya, karena kita melibatkan budaya, artinya juga kita akan melibatkan kesukuan. Dari mana atau dari daerah mana, dari suku mana budaya tersebut berasal. Misalnya dari suku Mandailing, suku Minangkabau, atau kalau dari daerah, misalnya dari daerah Banyuwangi, daerah Manado gitu ya. Itu bisa. Kemudian apa tujuan eksplorasi ini? Misalnya untuk pembuatan soal. Jadi setelah dieksplorasi konsep matematikanya diarahkan ke pembuatan soal. Misalnya soal olimpiade, soal open ended dan seterusnya. Jadi kita juga bisa menggali konsep matematika pada suatu budaya untuk dibawa ke judul skripsi. Misalnya eksplorasi bangun datar dan bangun ruang pada rumah adat suku Mandailing. Ini sudah bisa etnomatematika. Atau misalnya eksplorasi barisan dan deret aritmatika pada pembuatan jala tradisional khas Lombok. Ya, ini bisa dibawa ke ranah etnomatematika. Nah, kalau misalnya eksplorasi yang pertama, sekarang yang implementasi. Kebalikannya, kita bukan menggali konsep matematika, tetapi kita membawa budaya itu ke dalam kelas sebagai sarana pembelajaran matematika. Misalnya implementasi atau penerapan, atau untuk melihat efektivitas apa objek budaya apa yang dibawa, misalnya rumah adat, pakaian adat juga bisa, atau permainan tradisional. Nanti objek budaya itu digunakan untuk apa? Misalnya untuk mempelajari materi-materi tertentu, misalnya himpunan, bisa juga relasi dan fungsi, bisa juga peluang dan sebagainya ya. Karena ini menerapkan, tentu harus ada mode pembelajarannya. Ya misalnya menggunakan RME atau mungkin PBL juga bisa, PJBL juga bisa dan seterusnya. Dan tujuan menerapkan itu apa? Misalnya untuk meningkatkan hasil belajar supaya nilainya semakin bagus, atau meningkatkan motivasi belajar, atau melatih kemampuan penalaran geometri dan seterusnya ya. Contoh aja misalnya efektivitas penggunaan permainan tradisional dam-daman. Nah, jadi ini permainan tradisional digunakan sebagai sarana untuk pembelajaran materi sudut di dalam kelas. Itu bisa dibawa ke skripsi. Atau misalnya efektivitas penggunaan kesenian wayang dalam pembelajaran materi himpunan. Jadi kita belajar himpunan itu nggak harus pakai buku, tapi kita menggunakan kesenian wayang juga bisa. Nah, untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa. Ya, ini menarik kajian matematika. Nah, kajian ini tidak hanya terbatas pada eksplorasi dan juga penerapan di dalam kelas, tapi juga pada ranah pengembangan. Jadi, konsep matematika dan budaya itu bisa dikembangkan dalam perangkat pembelajaran seperti LKPD atau e-modul ya. Bisa juga pada media pembelajaran. Nah, jadi permainan berbasis budaya. Ini ya kalau yang suka membuat sesuatu ini cocok nih, penelitian pengembangan. Misalnya membuat LKPD soal-soal terkait etnomatematika atau membuat media pembelajaran ya berbasis budaya. Ini bisa. Contoh kalau misalnya penelitian pengembangan, tentu diawali dengan kata pengembangan. Nanti apa yang mau dikembangkan? Nah, itu macam-macam. Ada soal, ada LKPD, kemudian ada modul. Ya, modul ini ya. Ada juga buku, mungkin bisa juga media pembelajaran. Nanti misalnya mau pengembangan soal, tapi soal apa yang mau dikembangkan topiknya, misalnya topik himpunan atau SPLDV, SPLTV itu bisa. Nah, karena berbasis budaya, tentu kita harus lihat objek budaya apa yang digunakan. Misalnya objek budayanya pada rumah adat boleh, atau pada bangunan cagar budaya bisa, ya, dan sebagainya. Dan tujuan pengembangan itu apa? Ya, sama juga nanti dibawakan. Misalnya contoh dulu skripsinya pengembangan LKPD aritmatika sosial. Nah, jadi mengembangkan LKPD elektronik pada materi aritmatika sosial yang berbasis budaya tradisional suku Mandailing. Nah, tujuannya apa? Meningkatkan hasil belajar. Ini sudah satu judul skripsi. Bisa juga pengembangan media pembelajaran teori bilangan
berbasis aktivitas pertanian masyarakat Cigugur. Jadi nanti siswanya atau mahasiswanya itu dibawa ke pertanian, ya langsung ke sawah untuk melihat bagaimana teori bilangan itu diterapkan di masyarakat. Atau bisa juga nih, kalau tadi kita menggunakan wayang di kelas, ini kita menggunakan wayang untuk dikembangkan dalam bentuk LKPD. Ya, jadi pengembangan LKPD pada materi himpunan berbasis kesenian tradisional wayang untuk meningkatkan minat belajar siswa. Jadi bisa etnomatematika dibawa ke ranah skripsi. Ya. Itu kurang lebih tentang etnomatematika. Kemudian topik selanjutnya yaitu tentang matematika terintegrasi keislaman. Ya. Kalau teman-teman mau mendalami lagi tentang etnomatematika, nanti kita ketemu di semester 7 ya. Ini etnomatematika itu ada di semester 7 kalau tidak salah. Ya, nanti kita mendalami itu. Oke. Kemudian ada juga matematika terintegrasi keislaman. Nah, ini sebetulnya kita pelajari dari modelnya dulu ya. Model matematika terintegrasi keislaman. Model integrasinya nanti bisa teman-teman lihat di artikelnya Abdul Syakir. Kalau nggak salah Abdul Syakir tahun 2017. Ya, tentang model integrasi keislaman. Ada 6 model. Ada model matematika from Quran, ada matematika for Quran, ada matematika to explore Quran, ada matematika to explain Al-Quran, ada matematika to deliver Al-Quran, dan matematika with Quran. Nah, ada 6 model ini punya ciri yang berbeda-beda ya. Dan ini bisa dibawa ke berbagai penelitian, mau penelitian kuantik, kuali, pengembangan, PTK, dan sebagainya bisa. Ya. Nah, kalau matematika from Quran itu mengembangkan konsep matematika pada Al-Quran. Kalau matematika for Quran itu menggunakan konsep matematika untuk melaksanakan perintah Al-Quran. Kalau matematika to explore Quran itu menggali konsep matematika yang tersirat pada Al-Quran. Ada juga matematika to explain Al-Quran, yaitu menjelaskan peristiwa-peristiwa dalam Al-Quran yang berkaitan dengan matematika. Nah, kemudian matematika to deliver Quran itu menggunakan matematika untuk menyampaikan Al-Quran, dan matematika with Quran itu mengajarkan nilai-nilai keislaman dalam Al-Quran ke pembelajaran matematika. Nah, biar gak bingung nanti silahkan teman-teman lihat ya di artikelnya Abdul Syakir. Ya, ini Abdul Syakir Rosi Manidar tentang model integrasi matematika dan Al-Quran. Nanti kita lihat di halaman berapa ya? Nah, ini halaman ke-8 ya, model integrasi matematika dan Al-Quran. Misalnya model mathematics from Quran. Apa itu? Mengembangkan matematika dari Al-Quran. Nah, contohnya apa? Nih bisa dibaca ya. Contohnya kita membahas konsep himpunan dimulai dengan mengkaji surat Al-Fatihah. Ada 3 kelompok manusia, ya kan? Ada 3 kelompok manusia di dalamnya. Ada apa aja? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan orang-orang yang sesat dan juga bukan orang-orang yang dimurkai. Jadi ada golongan orang dimurkai, ada golongan orang-orang yang sesat, dan juga ada orang-orang yang diberikan jalan yang lurus. Nah, itu bisa. Atau misalnya pada konsep Al-Baqarah tentang kelompok manusia, atau di surat Al-Waqiah tentang kelompok manusia juga bisa. Ada ashabul yamin, ada ashabus shimal, sama ashabikunal awalun ya, dan sebagainya. Atau mathematics for Al-Quran, menggunakan matematika untuk melaksanakan Al-Quran. Nah, ini biasanya di prodi lain diajarkan. Misalnya menggunakan matematika untuk konteks fikih, yaitu penentuan ukuran 2 kulah, menentukan kapan waktu sholat, puasa, haji, dan sebagainya ya. Sebagai contoh pembagian harta waris juga. Ini adalah menggunakan matematika untuk melaksanakan perintah yang ada di Al-Quran.
Kemudian ada mathematics to explore Al-Quran. Nah, ini menggunakan matematika untuk menguak atau mengungkap keajaiban matematis pada Al-Quran. Nah, ini yang jarang sebetulnya ya. Jadi kita menggali keajaiban apa sih yang ada di Quran secara matematis. Ini yang model ketiga. Ya, misalnya keajaiban bilangan 7 dalam Al-Quran, bilangan 11 dalam Al-Quran, dan sebagainya. Ada juga model mathematics to explain Al-Quran, yaitu menggunakan matematika untuk menjelaskan Al-Quran. Nah, ini jadi matematika digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang berkaitan dengan yang ada di Al-Quran. Misalnya nih, di Quran surah 29 ayat 14, surat Al-Ankabut kalau tidak salah ayat 14. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka Nuh dan kaumnya itu tinggal 1000 tahun kurang 50 tahun. Nah, apa maksudnya 1000 tahun kurang 50 tahun? Nah, ini dikaji secara matematika. Nah, ternyata yang dimaksud 1000 tahun itu adalah 1000 tahun perhitungan Syamsiah tahun Masehi. Sedangkan 50 tahun itu merujuk pada tahun Qamariyah atau tahun Hijriyah. Nah, artinya 1000 tahun artinya Nabi Nuh tinggal dengan kaumnya selama 950 tahun Syamsiah, bukan 950 tahun Syamsiah. Jadi kurang lebih kesimpulannya gini nanti. Nabi Nuh itu dan kaumnya tinggal 1000 tahun di tahun Qamariyah. Sedangkan kalau kurang 50 tahun atau 950 tahun itu tahun Syamsiah. Ya, nanti silakan diteliti. Jadi 950 itu Syamsiah, 1000 tahun itu Qamariyah. Jadi konsep ini dikaji melalui matematika, termasuk juga di surah Al-Kahfi ya. Dan mereka tinggal di dalamnya Al-Kahfi ini selama 300 tahun ditambah 9, kan 300 ditambah 9. Nah, 300 ini adalah tahun Syamsiah, sedangkan 309 itu tahun Qamariyah. Nah, ternyata ini sama ya, 300 tahun Masehi sama dengan 309 tahun Hijriyah. Ini konsep matematika to explain Al-Quran. Nah, ada juga model mathematics to deliver Al-Quran. Nah, ini menggunakan matematika untuk menyampaikan Al-Quran. Ini yang lebih mudah sebetulnya ya. Nah, misalnya menjelaskan konsep himpunan menggunakan contoh himpunan nama salat wajib, nama salat sunnah. Kalau contoh sederhana, misalnya gini, kalau kita di matematika kan suka 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, ini kita ubah bentuknya. Misalnya Andi menghafal 2 surah, kemudian Andi menghafal 3 surah lainnya. Berapa banyak surah yang Andi hafal? Nah, ini menggunakan matematika to deliver Al-Quran ya. Atau misalnya kalau dibalik ya, 10 dikurangi 3 sama dengan 7. Nah, misalnya pada ini kan konsep matematika sederhana. Kalau kita ubah ke mathematics to deliver Al-Quran, itu bisa jadi misalnya Santi Santi sedang menghafal surah Al-Ma'un misalnya. Al-Ma'un, Santi sudah menghafal 3 ayat. Nah, berapa ayat lagi yang dibutuhkan untuk dihafal? Jadi kan konsepnya 3 ditambah titik-titik sama dengan berapa, misal Al-Ma'un misal berapa ayat gitu.
Nah, jadi mengubah dari bentuk seperti ini ke dalam soal-soal yang berbasis keislaman. Ini adalah mathematics to deliver Al-Quran. Dan modal terakhir adalah mathematics with Quran, yaitu mengajarkan matematika dengan nilai-nilai Al-Quran. Jadi misalnya siswa diminta berbuat baik, atau misalnya konteks-konteks soalnya diubah juga ke ke dalam konteks keislaman. Misalnya ini ada beberapa strategi internalisasi pada model ini. Ada infusi analogi, narasi, dan uswatun hasanah. Paling sederhana sih gini, diketahui kan biasanya kalau di sekolah gini, jarak rumah ke sekolah misalnya 2 km, perjalanannya misalnya 30 menit, berapa kecepatannya. Nah, ini konteksnya diubah, bukan lagi jarak rumah ke sekolah, tapi jarak dari rumah ke masjid. Berapa? Misalnya 300 meter. Kemudian ditempuh dalam waktu 10 menit. Berapa kecepatannya ketika setelah azan ia sampai ke masjid tersebut gitu. Jadi konteks-konteks dari rumah ke sekolah diubah menjadi dari rumah ke masjid. Nah, itulah salah satu model dari mathematics with Quran. Atau bisa juga menerapkan uswatun hasanah ya dalam mengajarkan matematika. Misalnya ada konsep kejujuran, kesungguhan dalam belajar, ketaatan, dan sebagainya. Nanti bisa diperdalam lagi di artikelnya Abdul Syakir ini ya. Oke, itu tentang matematika integrasi keislaman. Dan ini juga bisa dibawa ke ranah berbagai penelitian. Ya, misalnya tetap ranahnya berpikir matematis tapi konteksnya konteks keislaman. Contoh analisis kesalahan Newman siswa SMP dalam menyelesaikan soal matematika terintegrasi keislaman. Nah, kan analisis kesalahan Newman itu sudah banyak, tapi kamu ubah konteks soalnya saja dengan konsep matematika terintegrasi keislaman, itu sudah kebaruan tersendiri ya. Atau pengembangan media pembelajaran juga bisa berbasis matematika keislaman ya, atau eksplorasi konsep himpunan dan operasi himpunan pada Al-Quran, itu juga bisa. Masih banyak yang bisa dikaji dari matematika integratif ini. Ini contoh eksplorasi, misalnya mengeksplorasi bilangan-bilangan dalam Al-Quran. Jadi Quran itu ada bilangan apa aja, ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Apakah ada bilangan pecahan juga? Nah, ada juga bilangan pecahan nanti dalam Al-Quran. Apakah ada bilangan akar? Apakah ada bilangan negatif? Nah, itu nanti dieksplorasi ya. Atau mau diarahkan ke pengembangan, jadi pengembangan LKPD, pengembangan buku pada matematika terintegrasi keislaman, itu juga bisa ya. Banyak ya, misalnya mau mengeksplorasi eksplorasi konsep bilangan pada hadis-hadis Nabi ya. Atau bisa juga dikaitkan dengan penalaran aljabar, siswa tahfiz dalam menyelesaikan masalah matematika terintegrasi keislaman. Oh iya, mohon maaf ya, untuk sumber keislamannya ini tidak harus Al-Quran, tapi juga bisa dari hadis, dari fikih, dari sejarah keislaman. Jadi banyak ya. Kalau misalnya ke pengembangan juga boleh. Nanti pengembangan ditambah objek yang mau dikembangkan apa, apakah LKPD, modul, dan seterusnya. Kemudian lihat konsep matematikanya apa, apakah topiknya pada statistika, geometri, aljabar. Nanti tujuan pengembangannya apa, meningkatkankah atau melatihkah atau apa. Misalnya pengembangan LKPD topiknya aritmatika sosial yang terintegrasi keislaman untuk meningkatkan penalaran proporsional siswa. Nah, ini sudah bisa ya untuk judul skripsi ataupun judul tesis. Oke, itu dari 2 topik awal ya, sudah
cukup banyak sebetulnya ya untuk topik etnomatematika dan juga matematika terintegrasi keislaman. Sekarang kita masuk ke kesalahan dan scaffolding. Oke, untuk kesalahan, hambatan dan scaffolding ini sebetulnya berawal dari ketika siswa mengerjakan soal atau masalah. Ketika siswa mengerjakan soal atau masalah, pasti nanti ada dua hasil. Yang pertama ada yang benar, yang kedua ada yang salah. Nah, yang salah inilah yang diteliti. Apa yang terjadi? Kenapa kok dia bisa salah? Nanti larinya ke ranah hambatan dan scaffolding. Ya. Jadi ketika siswa salah dalam menyelesaikan masalah atau soal matematika, bisa jadi dia terhambat. Nah, apa yang menyebabkan dia terhambat? Secara umum ada dua. Yang pertama dari konstruksi pengetahuannya, atau bisa jadi dari pemecahan masalahnya. Misalnya kalau dari konstruksi pengetahuan itu dari pengalaman siswa ya, atau bisa jadi dari proses pembelajaran di kelas. Kalau pengalaman siswa itu biasanya dari sebelum-sebelumnya, misalnya memecahkan soal 1/3 ditambah 2/3 sama dengan berapa, misalnya 3/3. Nah, akhirnya ketika dia menemukan misalnya soal 1/3 ditambah 2/4 gitu ya, misalnya siswa juga langsung menjumlahkan jadi 3/7 misalnya. Itu berdasarkan pengalaman sebelumnya. Nanti itu kajian math before biasanya terhambat. Atau bisa jadi hambatan dalam pemecahan masalah. Nah, hambatan dalam pemecahan masalah itu bisa dilihat dari pengetahuan awalnya belum ada. Misalnya pengetahuan awalnya siswa belum memahami konsep perkalian, tapi diminta menyelesaikan soal pembagian atau perpangkatan. Nah, itu artinya ada sesuatu yang hilang. Ya, disuruh menyelesaikan soal 3 pangkat 3 misalnya, tapi dia belum bisa menguasai konsep perkalian. Nah, artinya pengetahuan awalnya yang bermasalah di situ. Atau bisa jadi koneksi. Ya, dia belum mampu menghubungkan berbagai konsep matematika. Ya, ini juga jadi terhambat. Ada juga proses analogi. Artinya dia gagal dalam memisalkan sesuatu, khususnya pada soal-soal cerita untuk analogi ini. Ya. Jadi banyak hambatan yang terjadi. Ini bisa diteliti juga. Ya. Nah, kalau udah ada hambatan, maka nanti ada scaffolding. Ya, logika sederhananya gini, ketika kita sehat, kemudian tiba-tiba tenggorokan kita sakit, kemudian hidung kita agak sembab gitu ya, sampai keluar ingus, bermerah dan sebagainya, artinya kita diduga terserang influenza. Ya, meskipun misalnya ketika itu kita sehat tapi tenggorokan kita gatal, hidung kita merah-merah gitu ya, artinya kita diduga akan terserang influenza. Nah, itulah hambatan, masih dugaan. Nanti untuk pengobatannya itulah scaffolding ya. Jadi untuk mendeteksi suatu penyakit itu kita mendeteksi hambatan yang terjadi, tetapi untuk pengobatannya kita melakukan scaffolding. Bahasa sederhananya kalau saya itu pengobatan scaffolding itu. Jadi ketika kita tahu hambatan siswa ini terjadi pada bagian apa, kita lakukan pengobatan supaya dia tidak terhambat lagi, supaya dia benar kembali ke jalan yang benar. Nah, pengobatan ini bisa dilakukan melalui dua pihak, misalnya dari siswa ke siswa ya, atau peer review, bisa juga dari guru ke siswa. Misalnya gini, ketika siswa A, ada siswa A, ada siswa B, misalnya siswa A ini salah. Nah, ketika salah maka kita sebagai guru meminta siswa B
untuk memeriksa jawaban si A, dan akhirnya siswa B ini memberitahukan bagaimana cara penyelesaian yang benar. Nah, itulah scaffolding yang dilakukan dari siswa ke siswa. Bisa juga dari guru ke siswa, artinya ketika si siswa A salah, maka nanti ada intervensi dari guru. Ya, itu bisa jadi. Itu dari guru ke siswa, scaffolding. Dibenerin supaya cara berpikirnya sudah benar dalam menyelesaikan masalah. Atau bisa juga nanti ada yang pseudo. Nah, pseudo ini dia merasa benar padahal caranya salah. Ya. Jadi jawabannya benar, tapi cara penyelesaiannya salah. Inilah siswa-siswa yang pseudo. Bisa jadi dia dominasi asimilasi, atau bisa jadi dia tidak melakukan refleksi, tidak melihat kembali jawabannya. Ya, jadi dia merasa benar gitu aja, gitu ya. Atau bisa jadi dia gagal melakukan analogi. Ya, ini nanti ada kajiannya tersendiri ya tentang scaffolding dan juga pseudo. Oke. Kemudian ada topik cognitive load theory. Nah, karena cognitive load theory ini adalah tentang kapasitas memori. Kapasitas memori. Kita kan memiliki memori yang terbatas, sedangkan dalam menyelesaikan masalah itu banyak hal yang harus kita selesaikan, banyak informasi yang kita gunakan. Nah, terkadang kita juga terbatas dalam informasi tersebut untuk mengaksesnya. Inilah penelitian cognitive load theory ya. Jadi beban kognitif siswa itu bisa dipandang dari 3 hal, dari intrinsik, dari dalam, dari germen atau relevan dengan pemahaman materi, dan juga bisa dari extraneous atau dari luar. Misalnya beban kognitif kompleksitas materi, tentu materi matematika kan banyak ya, gak mungkin dipelajari semuanya sekaligus. Misalnya pada statistik aja deh, statistik kan ada 2, nanti ada statistik deskriptif, ada statistik inferensial, belum lagi nanti ada tambahannya, biasanya statistika dan peluang. Tidak mungkin semua materi ini diajarkan dalam satu pertemuan. Kalau diajarkan dalam satu pertemuan, artinya nanti beban kognitifnya tidak mencukupi. Ya, ini dari dalam. Harus apa? Harus dikelola. Misalnya pertemuan pertama tentang statistik deskriptif, pertemuan selanjutnya tentang apa, begitu seterusnya. Ya, agar beban kognitifnya itu bisa dibagi-bagi. Nah, kemudian yang kedua adalah relevansi dengan pemahaman materi. Nah, biasanya antara satu topik dengan topik yang lain itu bisa dikaitkan agar beban kognitifnya itu bisa lebih sederhana. Contoh topik aljabar itu bisa langsung dikaitkan dengan geometri, misalnya pada materi apa, barisan dan deret. Nah, ini bisa jadi satu ya, topik aljabar dengan topik geometri. Atau beban kognitif bisa dikurangi ini dari aspek-aspek luar, extraneous ya. Misalnya ketika siswa mempelajari statistika tetapi dia punya masalah di rumahnya, ketika siswa belajar statistika tetapi misalnya dia sedang patah hati dan sebagainya, itu kan membawa beban kognitifnya tersendiri sebetulnya, jadi harus dikurangi. Ketiga inilah yang bisa membawa ke pembelajaran efektif di kelas. Unsur intrinsik dari dalam, unsur ekstraneous dari luar, dan juga relevansi atau keterkaitan antar materi yang ditingkatkan sehingga pembelajaran menjadi efektif. Oke, ini penelitian pengembangan ya. Kalau dari metode penelitian kan ada 3 ya biasanya. Ada yang kuanti, ada yang kuali, sama ada yang R&D ya, atau pengembangan. Nah, yang saya temukan dari teman-teman itu rata-rata bahkan semua ya itu di kuanti dan kuali, belum ada yang R&D. Kalau kakak tingkat kalian yang ambil R&D pengembangan itu masih 1 mahasiswa ya. Kalau di kalian ini kebanyakan di kuanti dan kuali angkatan kedua, tapi ya tidak apa-apalah, ini sekedar tahu
Kalau untuk pengembangan, kira-kira apa yang dikembangkan? Nah, yang dikembangkan itu bisa dari perangkat pembelajaran, bisa juga media pembelajaran. Nah, untuk perangkat pembelajaran ini bisa yang elektronik ataupun non elektronik. Ya, misalnya mengembangkan LKPD, mengembangkan buku, modul, soal dan sebagainya. Kalau untuk media pembelajaran, berarti pengembangan media pembelajaran dari sisi yang visual, audiovisual, misalnya mengembangkan game, aplikasi juga bisa. Mau yang dicetak, mau yang digital juga bisa. Ya, atau yang tradisional kayak etnomatematika tadi juga bisa pengembangan media pembelajaran. Oke, kemudian kalau untuk model dalam pengembangan itu ada beberapa model ya. Ada model Plomb. Plomb itu ada yang Plomb itu sepaham saya ada yang 3 tahap, ada yang 5 tahap ya. Nanti bisa dikaji model pengembangan Plombnya seperti apa. Kemudian ada model 4D dari define, design, develop, dan disseminate. Jadi misalnya pengembangan media pembelajaran nanti didefinisikan dulu. Misalnya mau mengembangkan apa? Misalnya media pembelajaran tradisional, media pembelajaran permainan tradisional deh, permainan tradisional. Nanti dilihat dulu, didefinisikan kira-kira media pembelajaran seperti apa, pada topik apa, apakah ini dibutuhkan di sekolah, apakah ini betul-betul dibutuhkan oleh guru, dan bagaimana guru melakukan pembelajaran sebelumnya di sekolah gitu ya. Jadi didefinisikan dulu. Setelah didefinisikan, kemudian dirancang media pembelajarannya untuk kemudian dikembangkan. Nah, untuk tahap perancangan dan pengembangan nanti butuh validasi. Setelah itu diterapkan ke siswa, dilihat bagaimana hasilnya, apakah hasilnya meningkat atau tidak, efektif atau tidak, dan seterusnya. Jika misalnya ini sudah diuji cobakan, ya diuji cobakan ke kelompok kecil atau kelompok besar, baru dilakukan disseminate, penyebaran, atau dikasihkan ke sekolah lah, bahasa sederhananya. Ada juga model pengembangan ADI ya, sama sebetulnya, mirip yang tadi juga ada analyze, analisis, kemudian desain, perancangan, develop, pengembangan, dan implementasi ya, atau penerapan. Nah, setiap tahapan ketika menganalisis, dievaluasi, ketika mendesain, dievaluasi, ketika dikembangkan, dievaluasi, dan juga ketika mengimplementasikannya, dievaluasi. Nah, atau bisa juga model pengembangan Dick and Carey. Ini yang paling panjang, ini ada 10 tahapan. Ya. Ini biasanya untuk S3, pengembangan Dick and Carey modelnya ya. Oke, ada juga pengembangan Borg and Gall. Sama juga, ini ada sekitar 8 sampai 10 tahapan. Saya lupa. Intinya panjang untuk Borg and Gall. Oke. Nah, selanjutnya adalah pentingnya membaca artikel ilmiah. Kenapa sih kita perlu banyak membaca? Tujuannya agar kita bisa mengikuti tren penelitian terkini, yang paling update, yang paling terbaru itu apa ya. Makanya kenapa perlu banyak baca? Karena salah satunya kita diminta untuk mengikuti periode yang baru, penelitian 0 sampai 5 tahun terakhir ya. Kalau penelitian 5 sampai 10 tahun lalu itu masih relatif baru. Tapi kalau yang sudah usang, yang sudah kuno, itu biasanya 10 sampai 15 tahun yang lalu. Jadi kalau teman-teman mau membuat skripsi ya, diusahakan merujuk pada referensi 0 sampai 5 tahun terakhir. Pak, apakah harus 100%? Ya, tidak harus 100%. Ya, setidaknya 70 sampai 80% lah. Ya, itu masuk ke periode baru referensinya. Nah, misalnya kita masuk ke yang periode baru. Ini rata-rata penelitiannya sudah istilahnya baru-baru semua. Ada model kreatif.
Jadi bukan lagi berpikir kreatif, ada lagi model-model kreatif. Kemudian ada kognitif, ada kepastian matematis, ada computational thinking, ada matematika integrasi keislaman juga lumayan tuh. Nah, kalau yang 5 sampai 10 tahun yang lalu itu ada etnomatematika, ada HOTS, ada HLT, hypothetical learning trajectory, ada literasi matematis dan seterusnya. Nah, kalau yang tentang berpikir ini sebetulnya periode agak lama ya, tentang berpikir aljabar, pikir kreatif itu sudah agak kelewat. Analisis kesalahan, pemecahan masalah, ya itu sudah agak lama. Tapi apakah tidak boleh diteliti? Ya masih boleh, silahkan saja. Tapi dikaitkan dengan kebaruan yang terkini, misalnya pemecahan masalah pada matematika integrasi keislaman, itu bisa ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk pertemuan hari ini ya. Dan jangan lupa untuk pertemuan pekan depan ya, silahkan setiap kelompok untuk menyiapkan tampilannya ya. Oke, ini saya sudah bagi untuk pembagian kelompoknya, kelompok 1 sampai kelompok 5. Nanti setiap pertemuan ya, satu kelompok itu tampil karena waktunya kita ada 90 menit ya. Waktunya 1,5 jam ya, atau 90 menit. Nanti kita bagi berarti satu orang 15 menit ya. Satu orang 15 menit untuk mempresentasikan bab 1 dan bab 2-nya ringkas saja ya. Nanti setelah itu, setelah per orang tampil, ada sesi tanya jawab. Nanti setelah itu saya berikan masukan terkait bab 1 dan bab 2-nya ya. Ini untuk pembagiannya sengaja saya buat seperti ini. Artinya nanti dalam setiap pertemuan ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif ya. Nanti sampai kelompok 5, setelah itu kita tampil di putaran kedua ya. Jadi untuk ke putaran 1 itu bab 1, 2 saja. Kemudian untuk putaran 2 itu mungkin lebih ke bab 1, 2, 3 ya. Tapi utamanya nanti di bab 3 karena di bagian metode ini harus diperdalam. Oke, nanti dipersiapkan kalau mau menampilkan PPT silahkan, atau kalau mau menampilkan hanya dokumennya saja juga tidak masalah ya. Dipersiapkan. Untuk kelompok 1 berarti dimulai hari Selasa depan, Selasa setelah puasa, tanggal 31 Maret 2026. Oke, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga banyak hal yang bisa teman-teman ambil. Terakhir saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, dan mohon maaf kalau ada banyak kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja selama saya mengajar. Kurang lebihnya kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.